Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat yang ke-7 sampai 11. Yohanes 8 ayat 7 sampai 11. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri, dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yohanes 8 ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Judul renungan kita hari ini adalah Kebebasan Penuh dari Dosa, ditulis oleh Claudia Jessica. Sahabat suara kasih, kisah wanita yang terjebak dalam perzinahan adalah salah satu penggambaran hati Tuhan yang paling kuat untuk bertemu manusia di tengah dosa dan menunjukkan kasih karunia. Ketika mendapati diri saya melakukan dosa, naluri pertama saya adalah lari dari Tuhan. Dalam beberapa alasan, tampaknya kita memiliki keyakinan bahwa yang pertama, Tuhan mencintai kita seperti kita mencintai diri sendiri. Yang kedua, berasumsi bahwa Tuhan lebih malu pada diri saya daripada saya sendiri. Yang ketiga, berasumsi bahwa Tuhan menjauhkan diri dari saya dalam dosa saya. Yang keempat, berasumsi bahwa Dia tidak bisa berada di dekat saya, atau merasa kasih karunia-Nya tidak cukup untuk memaafkan dosa saya kali ini. Tetapi tindakan Tuhan Yesus, ketika dihadapkan dengan wanita yang tertangkap basah berzina, melenyapkan persepsi duniawi saya tentang kasih karunia-Nya. Bayangkan ketakutan yang dialami wanita itu, bayangkan rasa malu dan hinaan yang mengerikan.
yang dia rasakan karena terperangkap dalam tindakan dosa yang mengerikan, dan diseret ke hadapan Tuhan Yesus. Tempatkan diri Anda pada posisinya, rasakan tatapan tajam dari orang-orang sekitar, coba dan dengarkan penghakiman mengerikan yang dilontarkan pemimpin agama kepada Anda. Sekarang bayangkan Tuhan Yesus berdiri di depan Anda, menggambar di tanah seperti yang Dia lakukan pada hari itu. Bayangkan apa yang akan Dia katakan tentang Anda dan dosa Anda. Sepertinya Dia tidak terkejut, sepertinya Dia tidak khawatir, Dia bahkan tidak menghakimi Anda. Sebaliknya Dia menunjukkan kepenuhan kasih karunia untuk dosa yang Anda lakukan. Sahabat suara kasih, Tuhan Yesus berdiri di hadapan Anda hari ini, dengan tangan tertusuk paku, yang telah membayar Anda secara penuh, atas penebusan dari dosa Anda. Dia siap memberdayakan Anda untuk pergi, dan jangan berbuat dosa lagi, dengan kasih dan anugerah-Nya. Marilah kita renungkan, terima cinta Tuhan hari ini, biarkan Dia menemuimu di tengah dosamu, lari ke dalam pelukannya, alih-alih menjauh darinya, dan alamilah hidup yang diberdayakan, untuk mengalami kepenuhan kehadiran-Nya, dan kebebasan penuh dari dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami.
daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.